Kenapa Yasin? Isinya surat Yasin apa? Ya, kontennya apa? Konten Quran itu 3 aja. Tauhid, hukum, akhlak. Ini yang mana? Yasinnya dominannya yang mana? Akidah, tauhid, hukum, atau akhlak? Coba penutup Yasin berapa ayat tuh? Innama amruhu, 2 ayat terakhir ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ini namanya ilmu tauhid. Namanya apa? Ilmu tauhid mengenal sifat Allah. Apa yang dikenal sifat kudrat iradat? Innama amruhu, hanyalah iradahnya. Allah kalau mau gampang. Gak usah capek-capek cari subscriber. Gak usah cari-cari. Allah kalau mau ngangkat hamba, gak perlu pakai YouTube, gak perlu sekolah di tinggi-tinggi, gak perlu sekolah ke luar negeri, gak perlu jadi dokter, gak perlu bergelar buya, ustadz, kiai. Kalau Allah mau ngangkat. Tapi kalau Allah gak mau ngangkat, mau antum punya video 1000 gak akan terangkat. Makanya innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika dia berkehendak, dia cukup mengatakan kun, hendaklah engkau menjadi ada. Fayakun, maka dia akan menjadi ada. Kun. Jangan-jangan kata dukun, karena dulu dukun-dukun sering baca kun fayakun. Ada dukun apa lagi? Dukun urut, ya kan? Dukun apa lagi? Patah tulang, patah hati ada nggak? Dukun patah hati, pelet tuh, kayaknya antum punya tuh ya. Sini cabutin sini. Jadi dulu setiap ahli doa itu bahasa Sanskerta. Jika doanya dihembuskan, namanya mantra. Bahasa Arabnya ruqyah. Bahasa Arabnya apa? Ruqyah. Maka di situ ada tekniknya, ada teknik sentuhan, ada hembusan, ada ditiup, gitu, ya. Ada nyembur, ya. Nafasat. Fa masa itu ada 2 tuh. Fa sa. Coba baca fa. Ada yang keluar nggak? Coba sa. Tut. Ada keluarga. Apabila kita membaca surah Yasin, maka di dalamnya ada puncak ilmu tentang sifat-sifat Allah. Maka disitulah kita faham Allah jika berkehendak terjadi apa saja. Jadi kita duduk malam ini, ramai malam ini, bukan karena panitianya yang canggih, bukan karena saya yang muncul di YouTube, tapi karena kalbu kita digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabarkan kabar yang indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innal arwaha junudun mujannadah." Sesungguhnya para arwah itu mereka berbaris, bermesraan, mujannadah, teratur. Harus satu komando yang asli. Ruh itu nyatu. Jauh pun dikejar. Benar. Dekat apalagi. Tapi jika arwahnya belum kenal, dekat pun dia tidak kunjungi. Cuma melihat di YouTube saja. Nah, cek mana yang salah dari ustadz nih. Nanti kita komentari lagi, ya. Kita posting lagi. Kita buat lagi apa? Podcast baru. Ya salah. Bener ya. Wali YouTube ini mau berbahaya ya. Baik. Apabila malam nisfu Sya'ban itu malam maghfirah, malam ampunan, maka tidak diampuni orang-orang yang di kalbunya ada kebencian. Antum nih masih benci sama lawan politik, masih benci sama lawan mazhab, masih benci sama orang yang mendirikan negeri ini.
Saya baru dengar nih Pak Polisi, ada ustadz membenci proklamator kita Soekarno. Saya baru dengar. Ternyata dia salah baca sejarah Soekarno. Dikira Soekarno itu pengkhianat umat Islam karena tidak menggolkan Piagam Jakarta. Berarti pembacaan sejarahnya nggak cukup. Bahwa majelis apa namanya? Kalau bahasa Arabnya al-majlis at-ta'sisi. Waduh, bukan, salah itu. Anda ngetes antum doang, ternyata salahnya sama mana. Itu benar. Itu dibubarkan tahun 59. Seingat saya bulan April ya. Di saat itu Soekarno kata melihat sudah berapa tahun ini umat Islam nasionalis, dan di situ waktu itu ada komunis. Mereka alot tidak menemukan kata sepakat. Akhirnya Soekarno, sudahlah, karena dia mengerti metodologi hukum, dia gabung semuanya. Tapi sebelum dia menggabungkan, dia mengatakan Pancasila nomor pertama sampai terakhir mengikuti makna spirit Piagam Jakarta. Barulah umat Islam yang ada di majelis itu tenang. Jadi Soekarno pro Islam atau bukan? Pro Islam. Dulu saya anti Soekarno, Pak. Sampai saya S2, dan di saat saya S2 saya dapat tugas dari senior saya untuk menerjemah beberapa buku ke bahasa Arab. Salah satu buku yang saya terjemah, bukunya Piagam Jakarta, ditulis oleh seorang dokter, anak pejuang, saya lupa namanya karena sudah lama, tahun 2011. Di situ saya faham dan bertobat kepada Allah karena sudah suudzon kepada Soekarno.